polisi kita yang hebat masa Anda bisa nangkap, Kejaksaan Agung yang hebat seperti itu masa Anda bisa nangkap. Saudara, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya temui masyarakat anti korupsi Indonesia, Kurniawan Adi Nugroho. Mas Kurniawan, terima kasih. Mas Kurniawan, saya ingin bertanya pada Anda, apakah kejanggalan ini semua, mulai dari KTP, pengurusannya, terus kemudian pendaftaran PK, masuk ke Indonesia tanpa diketahui data perlintasan? Apa yang Anda bayangkan di sini? Yang jelas ini ada persekongkolan. Kalau kita melihat ini ada persekongkolan antar pejabat negara. Tahun 2012 dia mengatakan ada informasi bahwa dia sudah berkewarganegaraan Papua Nugini. Ini udah firm ya, bahwa dia berkewarganegaraan Papua Nugini? Perdebatan pada waktu saya cari berita di tahun 2012, memang saat itu ada yang mengatakan paspornya sudah keluar, nomornya pun sudah ada. Nomor paspornya sudah ada. Paspor sudah Papua ada. Nugini, atas nama yang bersangkutan? Atas nama yang bersangkutan, kemudian terjadi penggantian nama atas nama Juchen. Nomor paspornya berbeda lagi, nah kemudian dia masuk ke Indonesia. Informasi yang kita dapatkan dia masuk melalui Halim, tapi apakah kemudian lewat jalur tikus atau pesawat pribadi, kita masih melacak itu. Kemudian tiba-tiba dia masuk ke Indonesia, mendaftarkan KTP, lognya itu jam 7 pagi sudah dicetak. Ya. Artinya kan sudah jauh-jauh jam sebelumnya, katakanlah ya, jam 6. Melakukan eksklusif, nah, memang tidak bisa menjawab petugas sana di sana. Iya, nah tapi yang jelas lognya itu kelihatan. Betul. Dia dicetak di jam-jam yang tidak wajar, bahkan tidak wajar. Sebelum kelurahan itu buka. Iya, harusnya kan ditanya dulu, benar nggak sih kamu warga negara Indonesia? Di dalam KTP disebutkan dia warga negara Indonesia. Sementara ada paspor Papua Nugini. Kalau ketika dia sudah dapat paspor Papua Nugini, warga negara Indonesia kan hilang. Indonesia tidak mengenal dua warga negaraan. Jadi dia mendaftarkan PK dengan KTP yang Indonesia seharusnya tidak berlaku. Seharusnya tidak berlaku. Ketika dia sudah mendapatkan paspor Papua Nugini, maka saat itu juga warga negara Indonesia harusnya hilang. Tapi kemudian katakanlah oke lah dia mendaftarkan. Dia pakai kewarganegaraan Indonesia. Kemudian tanggal 8 itu juga, saat itu juga, hari itu juga daftar PK ke sini, datang sendiri karena memang peraturan Mahkamah Agung memang harus datang. Ini kan harusnya kan ada kejanggalan, kok bisa langsung saat itu juga daftar. Oke, katakan setelah daftar kemudian dia bikin paspor. Harusnya kan sistem database imigrasi kan ketahuan Joko Chandra ini kapan dia menjadi buronan segala macam kan harusnya ada. Jadi kejanggalan demi kejanggalan di sejumlah titik-titik tadi, ya. Anda menilai bahwa ada kong kali kong di sini? Iya, setidaknya ada penyimpangan-penyimpangan yang ini harus dilakukan penyelidikan. Apakah memang ini disetting dari awal untuk meloloskan seseorang? Karena terlepas dari debatable apakah jaksa boleh PK atau tidak, itu bentuknya adalah putusan. Yang bisa membatalkan putusan hanya putusan. Tidak sekedar omongan pengacara, omongan siapapun. Termasuk kejanggalan juga kejaksaan tidak memperpanjang proses buronan dari Joko Chandra sehingga 2014 NCB Interpol, Polisi Internasional menghapusnya dari daftar buronan. Kan pertanyaannya kemudian akan dibalik lagi. Maria Pauline itu diperpanjang atau enggak? Toh akhirnya bisa dieksekusi, diekstradisi, bahkan nggak punya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Serbia. Tetap aja bisa dibawa masuk. Artinya ini alasan-alasan yang menurut saya tidak masuk akal. Kalau memang eksekusi aja. Orangnya di mana juga Interpol, tidak tergantung itu. Tidak ada urusan dengan itu. Itu kan eksekusi kan soal kedua. Tapi ketika kemudian ini diketahui dia berada di mana, ada upaya dari pemerintah untuk membawa ke Indonesia, untuk ada eksekusi, ketika dia masuk terdeteksi, itu seharusnya sudah dilakukan. Menurut Anda untuk menangkap seorang Joko Chandra bagi kejaksaan, bantu misalnya dengan kepolisian, adalah hal yang sepele? Sangat sepele. Sangat gampang. Karena wajahnya, fotonya disebar di mana-mana. Kejaksaan Agung tinggal sebarkan itu ke seluruh dunia, kemudian cabut paspor Indonesia, kemudian minta kepada katakanlah negara-negara di luar sana untuk juga mencabut paspor terhadap si Joko Chandra. Gampang kedeteksinya. Ini hanya soal political will aja, soal mau atau nggak mau aja. Kenapa Joko Chandra begitu licin untuk ditangkap? Kalau kita melihatnya ini kan soal kolusi aja nih, kolusi dan korupsi aja. Ada mencium ada dugaan kolusi, korupsi? Setidaknya dari cara membuat KTP yang tidak wajar,
Itu aja udah aneh gitu loh. Maka kita mendorong supaya Ombudsman melakukan penyelidikan terhadap ini. Apakah memang terjadi penyimpangan-penyimpangan? Soal kemudian nanti ada yang menyimpang, kemudian ada penyuapan segala macam, silahkan penegak hukum untuk melakukan tugas. Terima kasih. Ya, Bung Kurniawan Adi Nugroho dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Terima kasih sekali lagi. ya, oke. Saya memiliki data 8 Juni 2020, sebulan lalu. Yang bersangkutan memiliki KTP dan mengurus KTP yang dibuat pada 8 Juni 2020 di Kelurahan Grogol Selatan. Tidak hanya KTP, juga ada paspor. Paspor yang dibuat tertanggal 23 Juni 2020. Bagaimana mungkin kedua hal ini dilakukan oleh seorang buronan yang eksekusinya menjadi tanggung jawab dari Kejaksaan Agung?